ini. Dan salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita berjumpa di sini, tapi terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Ibu guru mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sebagai tenaga pendidik di SD 071 Tanjung Bokang. Pada saat ini saya berdiri di depan Bapak dan Ibu bukan berarti saya lebih mampu daripada kita semua. Pada dasarnya kita semua ini punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Tapi pada saat ini mungkin apa yang saya tahu belum kita tahu semua, dan apa yang Ibu Bapak tahu belum saya tahu. Cuman pada saat ini kebetulan saya masuk dalam grup penggerak. Jadi di sini kami setidaknya bisalah menyampaikan ilmu yang kami dapatkan di sana, walaupun tidak seluruhnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, bukan berarti cuman aku yang bisa masuk ke situ, tapi kita semua punya potensi, punya kemampuan untuk masuk ke situ. Cuman mungkin bukan pada saat ini, mungkin pada saat berikutnya orang ibu yang akan ikut juga ke grup penggerak. Sebenarnya tidak ada susahnya Bapak Ibu untuk masuk ke sana untuk mengikuti pendidikan. Tidak ada sulitnya Bu. Ya, saya sudah menjalani selama 2 bulan. Hanya kita yang lebih sibuk di situ hanya 3 hari. Ya, hanya 3 hari. Kalau soal tugas Bu, semua itu ada panduannya di YouTube. Ya, kita boleh melihat dari itu soal tugas-tugasnya. Jadi Bu, tidak ada kesulitan ketika kita masuk untuk menjadi guru penggerak. Ya, jadi kita mulai materi kita di sini. Profil pelajar Pancasila. Seperti halnya pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah menjadikan anak murid kita, menuntun anak murid kita sesuai yang mencerminkan profil Pancasila. Kenapa? Karena dalam kurikulum merdeka ini yang harus kita wujudkan bagaimana anak didik kita itu yang berlaku seperti yang dicerminkan pada profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena ada kelebihan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi saat ini, ada juga kekurangan. Kekurangan bagaimana? Banyak anak murid kita, banyak peserta didik kita yang tidak bisa melihat apa yang dia lihat di media internet saat ini. Jadi kita sebagai guru tentunya bagaimana kita mendidik, menuntun anak ini supaya dia seperti halnya profil Pancasila. Apa saja profil Pancasila itu? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Soal ini mungkin kita sudah tahu bagaimana yang dikatakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, coba kita bayangkan, ketika kita sudah mencerminkan profil Pancasila,
dibilang baik, ini eksternal. Artinya motivasi ini, dorongan ini bukan berdasarkan hati nuraninya. Bukan cuma kita, begitu juga dengan anak-anak. Banyak anak-anak itu, ya, hanya dia menghindari hukuman, makanya dia mengerjakan itu. Ya, hanya dia supaya dibilang baik, makanya dia mengerjakan sesuatu yang baik itu. Seperti disiplin. Ya, kenapa dia disiplin? Hanya dia takut kepada gurunya. Nah, ini namanya motivasi eksternal. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Ini yang kedua alasannya. Ya, dia ingin mendapatkan imbalan. Ini namanya motivasi eksternal supaya saya bisa konsekuensi apa penghargaan. Sekarang restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain dan apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dia dan bagaimana harus diperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang yang ketujuh, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengendalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ya, jadi bagaimana kita membuat restitusi ini? Yang pertama kita buat dulu Bapak Ibu keyakinan kelas. Ya, selama ini kan Bapak Ibu kita itu membuat peraturan kelas. Ya, peraturan kelas, peraturan sekolah. Jadi kita buat dulu keyakinan kelas ini. Kenapa dengan keyakinan kelas? Ya, coba Bu Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas yang buat siapa itu? Iya, guru. Kan yang buat guru. Kemudian peraturan kelas itu kalau itu harus ada sanksi ketika tidak melakukannya, ketika melanggarnya. Tapi keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak kuat. Semua anggota kelas buat keyakinan ini. Ya, kita buat keyakinan kelas yang kita sepakati dan disetujui oleh guru kita. Ini sama dengan kesepakatan kelas. Misalnya kita buat keyakinan kelas ini hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Jadi, misalnya berpakaian seragam. Jadi, keyakinan kelas ini nanti kita tempel di dinding. Ya. Jadi, ketika nanti kita melanggar keyakinan kelas, kita akan panggil. Bukan lagi istilahnya kita hukum dia kan, kita akan panggil. Masih ingat gak? Kita kan punya keyakinan kelas, ya kan? Yang buat keyakinan kelas kan kita, bukan orang lain. Ya, apakah memang keyakinan kelas yang kita buat itu sulit? Kalau sulit boleh kita ganti. Jadi nanti anak-anak tidak Bu, itu tidak sulit. Jadi bagaimana caranya? Ya, jadi apakah kamu mengulanginya lagi yang seperti ini? Tidak Bu. Ya, jadi memang apa yang kamu lakukan sebenarnya kamu tidak sukai. Ya, tapi mungkin kamu silat. Ya, jadi di sini tidak ada dia istilahnya penghukuman anak. Dia metode restitusi. Kita mengembalikan dia ke kelompoknya walaupun dia telah bersalah. Tetapi tidak ada dalam dirinya merasakan bahwa dia bersalah. Ya. Karena kita itu tidak boleh membuat murid merasa bersalah. Ya.
eksternal mematuhi peraturan. Ya, yang eksternal karena mematuhi peraturan. Yang kedua, karena takut tidak mematuhi peraturan, kan itu maksudnya. Yang kedua, karena takut bahaya. Nah, ini motivasi internal. Inilah Bapak Ibu yang mau kita ceritakan dari murid kita. Bagaimana caranya supaya timbul motivasi internal dari hati murid kita. Artinya kita masuki hatinya, ya.